Halo semuanya, kali ini kita bakal bongkar satu formula bercerita yang kelihatannya sih simple banget, tapi wow, ampuh banget. Ini semacam blueprint loh yang bisa kamu pakai buat ceritain pengalaman apa aja, biar jelas dan pastinya menarik. Nah, pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang seru banget? Mungkin pas liburan atau nyoba hal baru, tapi pas mau cerita ke temen, kok susah banget ya nyari kata-katanya? Kayak ngeblank gitu. Pengalamannya keren, tapi ceritanya jadi gitu deh. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Solusinya ternyata ada di sesuatu yang namanya teks deskriptif. Eits, jangan pusing dulu. Ini bukan istilah teknis yang ribet. Anggap aja ini kayak sebuah tool. Alat bantu super praktis buat ngasih gambaran yang jelas soal apapun. Bisa tempat, hewan, atau ya itu tadi, pengalaman. Inilah kerangka yang kita butuhin. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Nah, alat sederhana ini ternyata punya blueprint atau kerangka 3 bagian yang kuat banget tapi gampang banget buat diikutin. Serius, siapa aja bisa pakai ini. Strukturnya itu cuma 3 bagian ini. 1. Pembukaan. 2. Deskripsi. 3. Penutupan. Simple banget kan? Tapi justru karena simple inilah jadi kuat. 3 langkah ini yang bakal nuntun cerita kita dari awal sampai akhir. Mulus banget. Oke. Yang pertama, pembukaan. Anggap aja ini fondasinya cerita kita. Tujuannya cuma satu, setting the stage, atau nyiapin panggungnya. Caranya, cukup jawab 2 pertanyaan simple. Kapan kejadiannya? Dan di mana lokasinya? Udah itu aja, biar yang dengerin langsung kebayang. Lanjut, bagian kedua, deskripsi. Nah, ini nih jantungnya cerita. Di sini kita kasih detail-detail yang bikin cerita itu hidup. Ceritain aja apa yang kamu lihat, terus apa yang kamu lakuin di sana. Makin detail, makin seru. Dan yang terakhir, penutupan. Disinilah kita bungkus ceritanya. Caranya dengan bagiin perasaan kita. Gimana rasanya? Apa kesan paling kuatnya? Jadi ceritanya nggak cuma selesai, tapi juga ninggalin jejak emosi. Oke, blueprintnya udah dapet. Sekarang kita butuh peralatannya dong, building blocks-nya gitu. Apa aja itu? Kosakata dan pola kalimat sederhana. Pertama, kita butuh kata-kata buat ngegambarin tempatnya. Misal, dalam bahasa Inggris, kita punya kata-kata kayak farm, big farm, small farm. Terus buat hewannya, cow, goat, sheep, chicken, duck. Nah, kata-kata ini nih yang jadi cat buat ngelukis latar belakang cerita kita. Terus kita butuh kata kerja buat nunjukin aksinya. Misalnya, feed the animals, see the animals, take pictures, ride a horse. Dan yang paling penting, perasaan, kayak happy, excited, fun, atau interesting. Ini yang bikin cerita kita jadi lebih hidup dan gak datar. Nah, ini bagian paling enaknya. Kita nggak perlu pusing-pusing bikin kalimat yang ribet. Polanya udah ada. Buat pembuka kita bisa pakai kalimat kayak, last week I visited a farm. Atau, yesterday I went to a farm. Simple kan? Buat penutup juga sama. Tinggal bilang, I was very happy. Atau, it was a fun day. Udah gitu aja. Langsung to the point dan efektif. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita lihat gimana blueprint dan peralatan tadi bekerja di dunia nyata. Yuk, kita bedah contohnya langsung. Oke, coba perhatiin contoh lengkap ini ya. Dengerin alurnya. Last week, I visited a farm. The farm was big and clean. I saw cows, goats, and chickens. I fed the goats and took pictures. I was very happy. Gimana? Simple, tapi semua infonya nyampe dengan jelas kan? Nah, sekarang ayo kita bongkar satu persatu. Lihat kalimat pertamanya, last week I visited a farm. Nah, ini dia bagian pembukaannya. Langsung kejawab. Kapan? Yaitu last week. Dan di mana? A farm. Beres, panggungnya udah siap. Terus kita masuk ke tengah-tengahnya, bagian deskripsi. Di sini kita dapat detailnya. Apa yang dilihat? The farm was big and clean. I saw cows, goats, and chickens. Terus apa yang dilakuin? I fed the goats and took pictures. Nah, ini jantung ceritanya. Dan sebagai penutupnya, I was very happy. Satu kalimat simpel ini ngerangkum semua perasaan dari pengalaman tadi. Singkat, padat, dan kena banget. 3 bagian blueprint kita lengkap. Oke, kita tes sekali lagi ya. Pakai contoh kedua, biar makin mantap. Ceritanya agak beda dikit, tapi coba perhatiin, kerangkanya sama nggak? Dengerin ya. Yesterday, I went to a small farm with my family. I saw many sheep and ducks. The sheep were white and fluffy. I touched the sheep. It was a fun day. Bah, kalau kita pecah lagi pakai tabel ini, kelihatan jelas banget kan? Bagian pembukaannya ada, bagian deskripsinya yang ngejelasin apa yang dilihat dan dilakuin ada juga. Dan terakhir penutupannya yang ngasih tahu perasaannya juga ada.
Tuh kan, polanya sama persis. Terbukti, formula ini benar-benar ampuh. Jadi, apa intinya? Intinya adalah, ini tuh bukan cuma soal cerita kepeternakan, jauh lebih dari itu. Kerangka ini tuh formula universal. Bisa kamu pakai buat cerita apa aja. Coba bayangin, kamu bisa pakai blueprint yang sama persis buat cerita soal liburan ke pantai, atau pas kamu siun, atau bahkan sesimpel ngejelasin makanan favorit kamu ke teman. Strukturnya selalu sama. 1. Kapan dan di mana? 2. Apa yang terjadi? 3. Gimana perasaanmu? Simple. Jadi, sekarang kamu punya alat baru yang keren banget buat bagiin pengalamanmu. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu. Dengan alat baru ini, cerita apa nih yang bakal kamu sampaikan selanjutnya?